Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu. Iqra'u doa wal iqra'u jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menyampaikan judul pembelajaran kita. Bisa kita lihat di belakang layar. Lihat. Di sana ada judulnya tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tidak masuk? Yang hadir? Baik, kita akan mulai. Yang pertama ada interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok dan antar kelompok disebut interaksi sosial. Lalu, interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis seperti imitasi, sugesti, dikomunikasi, empati, dan empati. Nah, lalu ada menurut James Franco berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua tindakan, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Lalu ada menurut John Gillies, interaksi sosial dapat merangkum dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Nah, yang B, ada pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, interaksi sosial dan norma sosial. Apa itu norma?
Lembaga atau institusi sosial dapat terbentuk menjadi dua cara. Melalui dua cara yaitu tidak terencana dan terencana. Lalu lembaga sosial, apa itu lembaga sosial? Menurut sejarah Soekarno, lembaga sosial adalah himpunan lemah dari segala kegiatan yang diberikan pada suatu kebutuhan pokok masyarakat. Nah, lembaga sosial memiliki beberapa hal sebagai berikut. Pertama ada perangkat kelola yang dapat baik. Nah, selesai ini kita membahas tentang materi dari interaksi sosial. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, bentar ya. Kita ada kasih sesi 3 pertanyaan. Nah, kita mulai dari sekarang. Ustazah, apakah pondok pesantren itu termasuk dalam lembaga sosial? Oke, nah yang kedua. Ustazah, boleh menjelaskan ke anak nggak lembaga politik itu? Oh, baik. Pertanyaan ketiga. Lembaga politik itu apakah termasuk lembaga keluarga? Nah, oke. Dari pertanyaannya. Apakah pondok pesantren termasuk dalam Apakah pondok pesantren termasuk dalam lembaga sosial? Ya, dia termasuk dalam lembaga sosial karena dia dapat menjadi lembaga pendidikan. Nah, lembaga sosial itu dibagi menjadi lembaga pendidikan ada, lembaga keluarga ada. Terus yang kedua, lembaga politik itu apa? lembaga politik. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Lembaga politik adalah lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Yang ketiga, pertanyaannya, Lembaga agama itu termasuk lembaga juga? lembaga agama termasuk ke dalam lembaga keluarga ya. Karena di dalam keluarga terdapat agama. Ya, mungkin ada yang agamanya berbeda, bisa jadi ada yang agamanya sama. Jadi dia termasuk dalam lembaga agama. Ya. Baik, kalau begitu saja yang akan kasih satu saja ya, satu pertanyaan yang bisa menjawab. Bisa kalian angkat tangan, jangan angkat kaki tapi yang angkat tangan. Pertanyaannya adalah di dalam interaksi sosial ini, ya kan, merupakan proses yang cukup kompleks. Ada psikologis seperti komunikasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Itu. Pertanyaannya, apa itu sugesti? Apa itu sugesti? Kalau nggak tahu juga, sugesti sudah nggak ada hadiahnya. Apa itu sugesti? Sugesti? Oh, jangan cari buku, nggak ada itu sugesti. Oke. Hah? Sebab salah. Perasaan bisa kalau kita perasaan kita sayang terhadap seseorang itu sugesti nggak? Perasaan tadi. Ya, terus harus yang tepat tempat dan Perasaan